Ayo masuk sini teman-teman. Jadi ini dia rumah aku yang sering aku ceritain ke kalian. Jadi beneran ternyata rumahnya Ajeng sebesar ini. Dan beneran dia anak sultan. Masa sih? Kok aku gak percaya ya? Semoga aja rencana aku berhasil. Dan jangan sampai mereka tahu kalau ini tuh cuma rumah majikannya bapak doang, bukan beneran rumah aku. Aku harus tetap stay cool and stay slay. Pokoknya aku gak boleh kelihatan kalau ini bukan rumah aku. Aku harus tetap tenang. Ajeng, ini rumah apa istana sih? Gede banget anjir. Itu lebih besar daripada rumah Dewi. Iya, fix banget. Kamu benar-benar dari orang kaya. Apa-apaan sih pada lebay-lebay banget. Norak-norak amat sih. Kalian tuh belum lihat aja rumah nenek aku. Rumah nenek aku tuh lebih gede dari rumah ini. Itu kan rumah nenek kamu, bukan rumah kamu. Ya tapi kan, udahlah gak usah dibahas. Panas kan lo Dew, karena teman-teman pada muji kesultanan palsu gue. Makanya jangan pernah bermain-main dengan Ajeng tak kondel-kondel. Ajeng, toilet di mana ya? Aku kebelet pipis nih. Hah? Toilet? Mana gue tahu toilet di rumah ini di mana? Gue punya ide nih. Oh, kamu mau ke toilet ya? Bentar ya, aku panggil pembantu aku dulu. Bi. Iya non Ajeng, ada apa? Wow, pembantu Ajeng dipanggil langsung datang. Emang the best day sultan ini. Bi, antarin teman aku ya, dia mau ke toilet. Baik non Ajeng, ayo Bibi antar ke toilet. Aduh, malas banget. Kalau bukan karena disuruh sama Pak Sapam buat pura-pura, malas banget nih gue. Untung aja gue dibayar sama Sapam. Ya udah Bi, ayo kita ke toilet. Ayo tandingin kapal kertas kita. Ayo, siapa takut? Pasti kapal gue lah yang paling kencang. Ya udah, sini kapal kalian biar aku hanyutin. Nih punya aku. Ini punya aku. Ya udah, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Lagi. Itu tuh, tangkap. Itu ikannya itu tuh. Tangkap. Ini. Gila, lepas dia ikannya. Wewe, aku dulu yang lempar. 1, 2, 3. Aduh, nggak kena. Nggak kena. Sekarang lo aja yang lempar. Lihat ya. 1, 2, 3. Nah, gitu dong. Itu gimana sih caranya? Kok aku dari tadi nggak bunyi-bunyi sih? Tuh, nggak bunyi-bunyi. Aku bisa nih. Teman-teman, buat grup WhatsApp yuk biar kita bisa gosipin adik kelas kita sama kakak kelas kita. Dewi, nomor WhatsApp kamu berapa? Oh, nomor WhatsApp aku 08725 61662. Oke, udah. Nomor WhatsApp kamu Aldo berapa? 0852114144231011. Oke, udah aku masukin ya. Kamu ada nomor aku kan, Sar? Masukin aku juga ya. Hah? Aduh, kok dia ikut-ikutan sih? Duh. Ya udah, Jeng. Aku masukin kamu ya. Aku udah dijemput tuh sama bapak aku. Aku jalan dulu ya, guys. Dadah. Dadah, Ajeng. Ih, malas banget tau liat Ajeng. Padahal gak ada yang ngajakin dia masuk di grup. Iya, aku juga malas. Gak bisa ngomong bebas kalau ada Ajeng. Buat grup baru aja deh, buat kita bertiga aja. Ide bagus tuh. Ya udah, aku buat grup yang baru lagi ya. Keesokan harinya. Teman-teman, kok grup WhatsApp kita sepi banget sih kayak kuburan? Aku kirimin link TikTok tapi nggak ada yang balas. Aku nggak ada paketan data Ajeng. Iya, aku belum sempat ngisi paketan data. Kalau aku wifi di rumah aku lagi rusak Ajeng. Kalau HP aku disita sama ibu aku, jadi aku nggak aktif. Tahu gitu nggak usah buat grup WhatsApp deh. Dewi, Aldo, ntar pulang sekolah jadi kan yang kemarin kita bahas di grup? Iya jadi dong. Iya jadilah. Ternyata mereka selama ini punya grup baru tanpa aku. Pantas selama ini aku ngirimin link TikTok nggak pernah dibaca sama mereka. Ya Allah. Ajeng. Din, kira-kira
keadaan Arto udah gimana ya? Udah berapa hari ini dia nggak muncul-muncul? Iya weh, kita juga mau jengukin Arto, tapi mamanya Arto bilang belum bisa ditemui karena Artonya masih trauma. Kasihan juga ya si Arto sampai trauma kayak gitu. Ini semua tuh gara-gara ulah perempuan alay itu. Iya Tasya, emang benar-benar ya perempuan-perempuan alay itu. Mereka pikir mereka siapa? So keren banget, so asik, najis. Tapi aku yakin pasti Arto bakal marah besar kalau dia tahu circle-nya si Cimo yang udah ngefitnah dia. Iya weh, betul banget. Gue punya ide nih, gimana kalau kita kompor-komporin Arto, kita panas-panasin, biar dia tambah benci lagi sama circle si Cimoy. Ide bagus tuh Dinda. Pokoknya sekarang kita harus buat circle-nya si Cimoy itu hancur sehancur-hancurnya. Mereka nggak tahu aja kalau lagi bermain sama circle-nya si siapa. Mereka pikir mereka siapa? Mau minta maaf gitu aja sama aku setelah apa yang mereka udah lakuin sama aku. Carilah dulu circle Tasya sama Dinda. Aku mau cerita banyak sama mereka. Jadi gitu aja ya rencana selanjutnya kita buat hancurin circle si Cimoy. Iya betul banget. Jadi udah gak sabar banget lihat circle-nya Cimoy hancur. Kalian di sini ternyata. Arto, kamu udah sembuh. Kami nungguin kamu loh dari tadi. Kami udah rindu mau main sama kamu. Ih, demi apa Arto kamu udah sembuh? Kami rindu banget sama kamu. Bahannya aja pengen kami cerita sama kamu Arto. Iya alhamdulillah banget aku udah sembuh. Ini semua juga berkat kalian. Mama aku bilang waktu aku pingsan kalian juga yang antar aku ke rumah. Terima kasih ya Iya Arto, sama-sama. Gak usah terima kasih kayak gitu. Emang tugas kami kok sebagai teman buat nolongin kamu kalau dalam kesusahan. Iya Arto, betul yang Tasya bilang. Itu tuh udah tugas kami untuk nolongin kamu. Aku bersyukur banget lo punya teman kayak kalian. Makasih ya udah jadi teman terbaik aku. Arto, kami mau ngomong sesuatu sama kamu. Kamu tahu nggak? Yang udah ngefitnah kamu selama itu circle-nya si Cimoy sesuai dengan apa yang kami udah prediksi. Iya Arto, mereka bertiga tuh yang udah ngefitnah kamu ke mamamu sampai kamu diusir dan trauma kayak gini. Aku udah tahu semuanya kok. Kalau mereka yang udah ngefitnah aku kemarin, mama aku udah nyertain semuanya. Aku nggak nyangka aja mereka itu bisa setega itu sama aku. Udah ngefitnah aku ke mamaku sampai aku diusir dan pingsan trauma kayak gini. Mereka itu kan iblis, nggak punya hati nurani. Kalian mau tahu, waktu aku kesini tadi, mereka manggil aku. Katanya mereka mau minta maaf sama aku. Tapi aku bilang, aku udah gak mau berteman lagi sama mereka. Dan yang paling gacornya lagi, mereka udah tahu kalau kita bertiga ini udah satu circle. Apa? Minta maaf? Jangan Arto, lo jangan mau maafin mereka. Pokoknya sekarang, kita harus hancurin circle mereka satu persatu. Betul Arto, aku sama Tasya udah atur rencana buat hancurin mereka. Dek. Ada apa ya kak? Kamu pakai lipstik ya? Hah? Enggak kok kak. Alah, gak usah bohong deh kamu. Jelas-jelas bibir kamu merah terang kayak gitu. Ini bukan lipstik kak, ini lip balm. Ya itu mah sama aja. Kamu tahu kan, kalau di sekolah ini kita dilarang pakai make up. Kak, lipstik sama lip balm itu beda. Lip balm itu bukan bedak tapi skincare. Aku pakai lip balm karena bibir aku kering. Ya pokoknya mah nggak boleh. Ngapain sih lo pakai lip balm segala? Mau terpesona lo di sekolah. Cantik lo. Nggak usah so cantik deh kamu. Lo pikir lo cantik? Siapa yang so cantik kak? Karena aku udah bilang aku ini pakai lip balm bukan pakai lipstik. Dasar senior nggak ada otak. Tolol banget sih jadi senior. Makanya belajar sana biar pintar-pintar dikit. Gak usah ngurusin adik kelas. Kamu udah berani ngelawan kakak kelas. Padahal kita tunduk banget loh sama senior. Angkatan sekarang memang gak ada sopan santunnya. Kurang ngajar gak jadi kelas. Kakak duluan tuh yang mulai. Saya diam aja lo dari tadi. Cupu, lo sadar gak sih lo ngomong sama siapa? Ini ada apa ribut-ribut? Ibu, ini bu, kami lagi mendisiplinkan adik kelas. Mereka duluan tuh bu yang labrak saya. Saya tuh cuma diam. Saya tuh cuma pakai lip balm yang fungsinya untuk melembabkan bibir saya, bukannya pakai make up. Firly, Luna, kalian ini udah senior tapi gak berikut baik sama adik kelas kalian. Sekarang kalian berdua ikut ibu ke ruang BK. Ayo. Bu. Ngerepotin aja sih itu senior. Dew, kamu berani banget sih sama kakak kelas. Ya beranilah, kita itu mah gak salah. Seniornya aja tuh yang suka cari masalah. Buruan sini masuk. Iya, gue masuk kok ini. Shalom tante. Iya, shalom. Masuk nak. Udah, ayo kita langsung masuk kamar aja. Oh iya, duluan ya tante. Iya nak, iya.
Di depan tadi tuh orang tua lu gak lihat apa? Lu gak sapa main nyelonong aja. Ah udah, biasa itu mah. Ya maksud gue nih lu salim dulu ke, atau seenggaknya lu ngucapin salam kalau masuk rumah. Nih lo buat kayak gak ada orang di rumah. Boro-boro mau kayak gitu, komunikasi aja jarang. Hah? Kok bisa? Padahal itu orang tua lu anjir. Ya kan gak semua orang tua sama. Jangan sama-samain ya sama keluarga lu yang cemara beneran. Kalau keluarga gue cemara pas ada tamu doang. Orang-orang di rumah ini tuh seatap tapi gak sepembicaraan. Ada ya keluarga kayak gitu? Ya adalah keluarga gue ini contohnya. Tapi walaupun kayak gitu, gue tahu kok kalau mereka sayang sama gue. Ya tetap aja, aneh gak sih serumah tapi kaku, kayak gak kerep gitu. Ya aneh, mau gimana lagi, udah nasib kan.